ibadah online sekolah itu mungkin lebih dari adik harus praise. Oke, sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lagi kita mau beribadah bersama-sama ya adik-adik, walaupun secara online. Tapi kalau percaya Tuhan hadir di tengah kita. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu ingin datang memuji menyembah-Mu Tuhan dengan hati bersyukur dan hati bersukacita. Sebab Tuhan Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Sebab Tuhan membuat kita menjadi lebih dari pemenang, anak-anaknya yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sendiri telah bangkit dan Dia telah mengalahkan maut.
nama Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan Dialah sumber segalanya. Yes, you are more than anything.
Haleluya, amin. Shalom adik-adik, semua dalam keadaan sehat dan semuanya ya bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Dwi akan bercerita tentang bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana ketiga pemuda ini ditolong Tuhan. Pada waktu itu raja yang ada memerintah waktu itu adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel dan mereka hidup dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar ini. Raja membuat sebuah patungnya dari emas. Dan raja memberikan satu peraturan bahwa seluruh rakyat harus menyembah patung ini. Jika ada rakyat atau warga yang tidak mau menyembah patung ini, maka raja akan memberikan satu hukuman. Raja memberikan satu peraturan bahwa seluruh rakyat harus menyembah patung yang dia buat. Bagi warga yang tidak mau menyembah patung ini, raja tidak segan-segan memberikan satu hukuman, yaitu mereka harus mati. Mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api sehingga mereka mati. Nah, raja memberikan satu peraturan di saat ada bunyi sangkakala, rebana, atau alat musik apapun itu, ya, maka semua rakyat harus sujud menyembah patung ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengetahui peraturan ini. Mereka tidak gentar, mereka tetap semangat untuk menyembah Tuhan. Meskipun sikap mereka sangat ditentang oleh orang-orang sekelilingnya. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Suatu ketika bunyi trompet, sangkakala, rebana pun dibunyikan dan seluruh rakyat sujud menyembah patung ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berteguh hati. Mereka tidak takut hukuman yang akan diterimanya. Mereka tetap semangat dan tetap setia kepada Tuhan meskipun kematian sedang menantinya. Nah, waktu itu bunyi sangkakala dibunyikan, trompet dibunyikan, dan seluruh rakyat sujud menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Dan didapatilah si Sadrak dan Mesak dan Abednego tidak sujud menyembah patung buatan raja. Dan hal ini membuat mereka harus menerima hukuman yang raja buat. Kemudian ketiga orang ini pun dihadapkan ke raja. Dan raja langsung ambil satu keputusan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dimasukkan ke dalam dapur api. Dan dapur apinya pun panasnya tidak kira-kira, langsung levelnya dinaikin 7 kali lipat dari api biasa. Dan hal ini menyebabkan orang yang masuk ke situ pun harus mati. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api, mereka tetap tidak mau menyembah patung itu. Mereka ditanya sama raja, kalian mau nggak harus menyembah patung buatan saya? Tetapi mereka bilang, saya tidak mau raja, saya tetap menyembah Tuhan saya. Nah, apa kalian tidak takut kalau saya masukkan ke dalam dapur api? Mereka pun menjawab, pasti Tuhan akan menolong saya raja, kata ketiga pemuda ini. Mereka tetap bersemangat untuk tetap menyembah Tuhan. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Dan apa yang akan terjadi? Apakah Tuhan menolong mereka? Apakah malaikat Tuhan menolong mereka? Apa mereka akan mati? Ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api dengan api yang panasnya 7 kali lipat, mereka dalam keadaan baik-baik aja. Nah, ketika raja melihat kok ada 4 orang ya di dalam ruangan itu, padahal kan mereka bertiga. Yang satu lagi itu siapa? Raja kebingungan. Dan akhirnya raja juga bingung. Kok gak ada bau-bau rambut kebakar? Kok gak ada bau-bau baju terbakar? Kok gak ada bau-bau tulang-tulang yang kebakar? Nah, raja pun merasa kebingungan. Ada apa ini? Gerangan siapa orang itu? Raja pun bertanya-tanya. Akhirnya raja pun mendekati. Oh benar, itu ada 4 orang. Gerangan siapa ya itu? Akhirnya setelah waktunya tiba, setelah beberapa jam dilihat. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa keluar. Dan mereka didapati raja. Kok kalian gak ada gosong-gosongnya?
kok kalian rambutnya masih utuh, kok kalian masih rapi-rapi aja, ini kok nggak ada item-itemnya. Nah, terus mereka ditanya, tadi kan ada 4 orang di ruangan itu, satu lagi itu siapa? Tanya raja. Dan mereka pun menjawab, itu adalah malaikat Tuhan yang menolong saya. Tuhan mendatangkan malaikat untuk menolong kami. Makanya kami tetap setia kepada Tuhan, kata mereka. Dan raja pun merasa, oh ternyata mereka menyembah Allah yang benar. Oh ternyata mereka menyembah Allah yang hidup, yang sanggup menolong hidup mereka. Dan raja pun memberikan satu hadiah yang luar biasa kepada ketiga pemuda ini. Kira apa ya hadiah yang diterima oleh ketiga pemuda ini dari raja? Akhirnya sang raja memberikan satu perintah. Kalian tidak boleh melarang-larang pemuda ini untuk beribadah kepada Tuhannya. Terus sang raja pun memberikan satu hadiah. Karena kalian sudah menunjukkan bahwa kalian ini mempunyai Tuhan yang benar, maka kalian akan saya kasih jabatan di kerajaan ini. Nah, itu hadiah yang daripada raja. Hari ini kita belajar banyak tentang tiga pemuda ini. Nah, mungkin hari ini kita tidak menerima hukuman kayak mereka. Mereka dihukum di dapur api. Tetapi saat ini kita tidak akan menerima hukuman yang sama kayak mereka. Mereka berjuang untuk mempertahankan kesetiaannya di hadapan Tuhan. Kalau dulu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung berhala itu karena dia ingin menunjukkan kesetiaannya, hari ini juga kita harus belajar bagaimana saya akan meninggalkan berhala itu. Saya tidak akan menyenangkan berhala. Dengan kalian tetap fokus ibadah dengan tidak main game. Kalian fokus ikut sekolah minggu dalam ibadah online dengan tidak main game. Karena di saat kalian tidak fokus ibadah, kalian ibadah Zoom, ibadah pakai Google Meet pun kalian tetap bisa main game. Nah, berarti kalian itu sudah menduakan Tuhan. Kalian sudah menyembah patung itu. Nah, saat ini kalian harus ambil satu keputusan, satu komitmen. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya tidak akan menyembah patung itu. Dan saya akan tetap fokus kepada Tuhan. Nah, hari ini pun juga kalian harus ambil satu keputusan. Bahwa saya tidak akan main game dulu sebelum saya ikut ibadah sekolah minggu secara online. Saya tidak akan main game dulu sebelum PR saya kerjakan. Saya tidak main game dulu sebelum saya mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Saya selama Google Meet, saya tidak akan main game dulu. Saya tidak akan bercanda-canda di dalam di grup begitu. Terus kalian sudah juga harus ambil satu komitmen. Saya tidak akan membuang-buang waktu saya dengan bermain game terlalu lama. Apakah salah Kak Dwi main game? Main game tidak akan salah selagi waktu kalian cuma beberapa jam aja. Nggak berhari-hari, nggak berjam-jam kalian main game. Waktu belajar dengan main game, kalian lebih banyak main game. Itu yang tidak baik. Nah, hari ini kita belajar dari Sadrak dan Mesak dan Abednego. Mereka tetap ambil satu keputusan. Saya akan mengutamakan Tuhan. Hari ini kita pun juga setiap hari Minggu ada ibadah online kalian ikut. Terus ada ibadah kalian ikut secara online. Meskipun secara online kalian harus tetap mengikutinya. Karena Tuhan sangat menyayangi. Tuhan akan memberkati anak-anak yang fokus, anak-anak yang ambil komitmen, aku mau ikut Tuhan meskipun aku suka main game. Saya akan mengutamakan Tuhan meskipun saya game saya ini aku harus tinggalkan. Nah, kalian harus ambil satu komitmen yang ini ya. Saat kita ambil satu keputusan yang benar untuk mengutamakan Tuhan, Tuhan pun akan mengutamakan hidup kita. Di saat aku mau ibadah dulu dah. Habis itu saya baru main. Saya akan beribadah dulu. Habis itu saya akan bermain game. Nah, itu baru anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita harus tahu bagaimana yang harus kita utamakan, yaitu belajar dan beribadah dan membantu orang tua. Sebelum PR selesai, sebelum pekerjaan rumah selesai, sebelum tugas-tugas selesai, sebelum sekolah daring selesai, kalian tidak akan main game.
Nah, main game boleh selagi tugas-tugas kalian sudah diselesaikan dengan baik. Nah, hari ini semuanya pasti mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Semuanya anak-anak yang mau, saya akan belajar terlebih dahulu, saya akan ibadah terlebih dahulu, habis itu saya main game. Nah, Tuhan akan memberikan satu reward yang khusus bagi anak-anak yang mengutamakan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengutamakan Tuhan dan Tuhan pun akan memberkati hidup mereka. Nah, hari ini pun juga berlaku bagi kita semua. Di saat kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati kalian, memberkati pendidikan kalian, memberkati hidup kalian dengan berbagai hal. Nah, kita mau dong menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Makanya kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada hobi dan main game kita. Percaya semuanya sudah ambil satu keputusan. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut lebih setia lagi kepada Tuhan. Saya mau lebih lagi dekat sama Tuhan. Karena di saat saya dekat, saya mengutamakan Tuhan, saya menyenangkan hati Tuhan, hidup saya akan diberkati. Hari ini semuanya sudah ambil komitmen dong, ambil satu keputusan yang baik. Nah, amin firman Tuhan. Hari ini kuisnya yang buat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, siapakah 3 tokoh tadi? Nah, pasti semuanya tahu dong siapa tokoh tadi. Nah, tokohnya ada 3 ya. Terus nama rajanya siapa ya? Jadi kuisnya ada 2. Siapakah nama tokoh tadi yang 3 orang tadi yang berteman, terus mereka tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar? Nah, sekarang soal yang kedua adalah siapakah nama raja yang membuat patung itu? Nah, buat kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, kalian cukup membacakan ayat hafalan yang akan ada di akhir video ini. Nah, amin firman Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Ayo adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan, terima kasih kalau kami hari ini boleh beribadah online, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami percaya biar apa yang kami dengar hari ini, kami boleh dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Pulihkan juga kesejahteraan akan bangsa ini ya Tuhan, terutama untuk ekonominya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memelihara akan bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biar kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Kami boleh melihat Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan juga jauhkan dari pandemi COVID-19 ini dari mereka. Kami boleh melihat ya Tuhan, Tuhan yang memimpin akan keluarga demi keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima berkat daripadamu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuannya manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.